Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tidak terhingga dan tidak terhitung kepada kita semua, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, kembali dalam rangka kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau yang kita cintai, serta kepada para pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan. Di pembahasan terakhir kita sudah masuk ke dalam hadis yang pertama kali yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu hadis nomor 1 yang merupakan hadis berkaitan dengan niat, di mana hadis ini disebutkan di dalam kitab ini dalam rangka beliau mengkaitkannya dengan bab keikhlasan, ya, dengan bab keikhlasan. Jadi ikhlas itu tidak jauh-jauh daripada niat. Kenapa demikian? Karena sama-sama tempatnya di dalam hati, ya. Jadi yang namanya niat dan ikhlas itu tempatnya sama-sama di dalam hati. Bahkan ulama ada yang menyamakan antara niat dan antara ikhlas, ya, karena sama-sama tempatnya di hati, ya. Maka kita baca kembali hadis yang nomor 1 ini, yaitu An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, ya, dari Amiril Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Umar berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi setiap manusia atau bagi setiap orang, ia akan mendapatkan apa yang sesuai dengan yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niatnya untuk Allah dan Rasulnya, atau maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah dengan niat, ya, untuk dunia atau untuk kesenangan-kesenangan dunia,
awimra'atin yankihuha, atau untuk menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya atau ia akan mendapatkan dalam hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Muttafaqun ala sihhatihi atau muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang luar biasa agung, ya, hadis yang besar yang semua ulama, ya, biasanya ketika menulis buku hadis, ya, sebuah kitab hadis, itu pasti meletakkan hadis ini menjadi hadis yang pertama kali disebutkan oleh mereka, ya. Dan ini adalah hadis yang pembahasannya sangat luas sekali, ya, bahkan Imam Syafi'i berkata huwa thuluthuddin, ya. Hadis ini adalah sepertiga agama, sepertiga agama. Wa yadkhulu fihi wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Dan hadis ini masuk ke dalam 10 bab, ya, dari bab-bab fikih, ya. Karena sangat luas sekali dan sangat besar sekali pengaruhnya hadis ini terhadap fikih, terhadap ibadah. Makanya dia masuk ke dalam 70 bab dari bab-bab fikih, ya. Sufyan Ats-Tsauri mengomentari hadis ini dengan mengatakan ma'alastu syai'an asyaddu alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Aku tidak pernah mengobati satu hal yang lebih sulit daripada niat, karena niat itu sering berubah-ubah dalam hatiku. Nah, itu kata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Imam Ahmad mengatakan aslul islami ala thalathati ahadis, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi mengatakan hadis ini adalah sepertiganya agama, thuluthul Islam atau thuluthuddin, maka dikuatkan lagi oleh Imam Ahmad, ya. Sepertiganya apa? Hadis niat. Sepertiganya lagi apa? Kata Imam Ahmad, hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, ya, yang tidak ada contohnya dariku, maka ia tertolak. Kemudian sepertiganya lagi apa? Hadis Nu'man ibn Bashir. Apa hadisnya? Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, ya. Perkara-perkara halal itu jelas dan perkara-perkara haram itu jelas, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga agama, maka itu dikuatkan oleh Imam Ahmad dengan melanjutkan sepertiga dan sepertiga yang lainnya, jadinya menjadi satu agama. Kalau hadis ini berbicara tentang niat, maka hadis yang kedua berbicara tentang amalan zahir, dan hadis yang ketiga berbicara tentang hukum-hukum halal dan haram. Maka itu jadilah satu agama, ya, jadilah satu Islam, ya. Nah, kembali kita ke hadis Umar ini, ya, atau hadis niat ini. Para ulama, ya, para ulama atau terlebih khususnya para ulama ahli hadis, ya, ketika mereka mensyarah atau menjelaskan sebuah hadis, ya, itu mereka biasanya itu selalu melihat siapa perawi dari hadis tersebut, khususnya dari kalangan sahabat. Dan kemudian mereka jelaskan sirahnya sahabat tersebut secara singkat ataupun panjang lebar, tergantung siapa ulama yang ingin menjelaskan hadis tersebut, ya. Maka kita ambil sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Umar ibnul Khattab, ya. Kita mengenal sedikit siapa itu Umar ibnul Khattab, ya. Umar ibnul Khattab, ya, yang dilakobi atau dijuluki dengan Al-Faruq oleh Nabi SAW. Dia adalah seorang sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam
di tahun kelima atau keenam. Ya, ada sedikit perbedaan riwayat kisah ya dalam Islamnya Umar ibn al-Khattab antara tahun kelima atau tahun keenam. Ya, masuk Islamnya Umar ini terkenal kisahnya, ya, di mana suatu hari Umar bin Khattab ingin menemui saudara perempuannya, ya, yang sudah masuk Islam bersama suaminya. Ya, jadi Umar bin Khattab ini di kalangan kaum kafir Quraisy dikenal dengan keberanian dan kekuatannya, ya, dan juga dikenal dengan banyaknya kegiatan yang ia lakukan untuk mencegah dakwah Islam ketika beliau belum masuk Islam. Ya, jadi orang-orang Islam itu dari tahun pertama sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul itu berdakwah secara sir, dan salah satu orang yang paling mereka takuti adalah Umar bin Khattab. Ya, makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi Umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan bi ahadil Umarain, ya, dengan salah satu dari Umar. Umar yang pertama yang dimaksud Nabi adalah Umar bin Khattab. Umar yang kedua adalah Amru ibn Hisham. Amru ibn Hisham itu siapa? Abu Jahal. Ya. Fakana ahabbu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Khattab. Ya. Dan yang lebih dekat dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Umar bin Khattab. Maka kemudian dengan takdir Allah Umar ini masuk Islam. Ya. Ceritanya bagaimana? Ya. Jadi Umar ini kan orangnya sangat kejam, sangat berani, kuat, ya. Dikatakan oleh anaknya sendiri, ya, dalam Syiar A'lamin Nubala, apa kata Abdullah bin Umar mengenai sifat ayahnya? Ayahnya ini orangnya tinggi besar. Nah, itu menurut Abdullah bin Umar, tinggi besar tapi kulitnya putih, putih agak kemerah-merahan. Ya, itu kalau jalan cepat. Nah, makanya ada hadis Nabi SAW yang mengatakan kalau Umar berjalan, setan itu lari. Ya kan, kalau Umar berjalan dari lorong ini, setan itu berjalan dari lorong yang lainnya. Ya, makanya kata para ulama sekarang, di Masjid Nabawi itu ada satu pintu namanya pintu Umar ibnul Khattab. Ya, di Masjid Nabawi. Orang-orang Syiah nggak mau masuk lewat situ. Apa syarat? Apa itu syarat apa atau tanda apa? Tanda kesesatan agama mereka. Karena mereka takut dengan Umar seperti takutnya setan dengan Umar bin Khattab. Nggak mau orang Syiah itu masuk dari pintu Umar. Kalau di zaman Nabi setan yang takut sama Umar, di zaman sekarang Syiah yang takut dengan Umar bin Khattab. Keberanian Umar abadi rupanya. Sampai sekarang Syiah nggak berani masuk dari pintu Umar bin Khattab yang ada di Masjid Nabawi. Ya, nah itu sedikit apa ya, maklumat lah ya, pengetahuan ya tentang Masjid Nabawi. Ya. Nah, kembali kita kepada profil Umar. Ya. Jadi suatu hari Umar ini karena dia sangat benci dengan Islam, satu hari yang mendengar kabar saudara perempuannya masuk Islam. Masuk Islam bersama suaminya. Marahlah Umar. Didatangi rumah saudaranya tersebut, rumah saudarinya tersebut, dan rumah yang bersama suaminya. Ya. Sampai ia ke rumah saudarinya tersebut, ia melihat suaminya sedang mengajarkan saudari Umar itu Al-Quran. Maka dipukullah suami daripada saudari Umar ini hingga suaminya menghindar. Ya. Kemudian dipukul juga saudari Umar hingga kemudian saudarinya menghindar dari Umar. Nah, ketika saudarinya tersebut menghindar, mushaf yang tadinya ia pegang itu terjatuh dan kemudian diambil oleh Umar. Dibaca oleh Umar, ternyata surat yang ia baca di situ adalah surat Toha. Ya. Dibaca oleh Umar. Setelah dibaca, apa kata Umar? Mahada minal bashar. Ini nggak mungkin, ini manusia yang menulisnya.
Nah, pada saat itu juga akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, terkabul doa Nabi tadi, Allahumma a'izal islama bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu daripada Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Umar Amru ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Ya. Maka Allah takdirkan ternyata kemudian Umar bin Khattab lah yang masuk Islam. Dan setelah masuknya Umar bin Khattab ini ke dalam Islam, betul-betul kemudian Islam ini menjadi kuat. Ya, bahkan Umar langsung bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bukankah kita di atas hak? Bukankah kita di atas kebenaran? Dan bukankah mereka, maksudnya adalah kaum kafir Quraisy, bukankah mereka di atas kebatilan? Apa jawab Nabi? Iya. Kemudian apa kata Umar? Ayo kita jihar, ya. Ayo kita jahar dalam berdakwah. Ayo kita keluar. Diajak oleh Umar supaya Nabi SAW tidak lagi berdakwah secara sir, tidak lagi berdakwah secara diam-diam, tapi diajak oleh Umar, ayo kita berdakwah terang-terangan. Dan 3 hari sebelum Umar masuk Islam, Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi, juga masuk Islam. Hamzah juga hampir sama perawakannya seperti Umar, orangnya tinggi, kuat, berani. Dulu juga menghalang-halangi dakwah Nabi SAW, tapi kemudian masuk Islam Hamzah. Nah, dengan ada 2 orang, kalau kita katakan pendekar lah ya, pendekar ini masuk Islam, ya, 2 orang pendekar masuk Islam yang tadinya mereka ada di kubu kaum kafir Quraisy, kemudian berubah kubu menjadi kubunya kaum muslimin. Maka kaum muslimin pada saat itu berani berjuang atau berani berdakwah terang-terangan. Maka pertama kali yang mereka lakukan dalam berdakwah terang-terangan adalah mereka menuju ke Ka'bah bersama Nabi SAW, ya, dan bersama kaum muslimin yang lainnya dengan membentuk 2 shaf. Ya. Shaf pertama dipimpin oleh Umar, shaf kedua dipimpin oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Kemudian di tengah-tengahnya ada Nabi SAW. Maka kemudian mereka masuk ke dalam Ka'bah, masuk ke dalam Masjidil Haram dan tawaf di sekitar Ka'bah. Kaum kafir Quraisy yang pada saat itu melihat Nabi SAW tawaf, mereka hanya diam saja, nggak berani lagi menghalangi kaum muslimin. Ya, nggak berani lagi mereka menghalangi kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka takut ada Umar, ada Hamzah di situ. Ya, kalau Umar ini kan kalau ada yang macam-macam mainnya potong leher aja, Pak. Ya, Umar ini ada yang berani macam-macam dengan Nabi, main potong leher aja dia. Ya, banyak itu orang-orang Badui, orang-orang dari kampung di Arab itu datang kepada Nabi SAW. Terkadang mereka nggak sopan datangnya. Ada yang datang langsung ke depan Nabi, ya, nggak ada permisi, nggak ada salam, langsung datang ke depan Nabi dan memanggil Nabi dengan namanya. Nah, itu kurang sopan. Nah, terkadang Umar ini menanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, apa kamu tersakiti? Ya, kalau kamu tersakiti, aku potong lehernya. Kata Nabi, jangan, tenang. Nah, itu karena beraninya Umar nih. Nah, jadi orang kafir Quraisy yang melihat kaum muslimin pada saat itu ada bersama Umar dan ada bersama Hamzah, mereka nggak berani lagi mengganggu kaum muslimin, kecuali jika Umar dan Hamzah tidak bersama kaum muslimin. Maka kaum kafir Quraisy itu banyak juga menyiksa orang-orang muslimin. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Umar, atau menjuluki si Umar ini sebagai Al-Faruq. Ya, setelah peristiwa itu, kaum muslimin bersama Umar dan Hamzah masuk ke dalam Masjidil Haram untuk beribadah. Ya, apa arti Al-Faruq? Ya, kenapa Umar dijuluki Al-Faruq? Karena Umar ini mampu atau ialah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi Al-Faruq itu artinya pembeda. Ya, dari kata farraqa yufarriqu, ya, pembeda, atau dari kata farqun artinya beda.
Jadi dikatakanlah Umar ini atau dijuluki dengan julukan Al-Faruq, artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Dari mana Nabi bisa mengetahui ia bisa membedakan yang hak dan yang batil? Dari pertanyaan sebelumnya, wahai Nabi, apakah kita di atas hak? Iya, kata Nabi SAW. Bukankah kita di atas hak? Iya, kata Nabi SAW. Bukankah mereka di atas yang batil? Iya, kata Nabi SAW. Maka kemudian Nabi juluki si Umar ini dengan Al-Faruq. Ya, dengan Al-Faruq artinya yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ya. Nah, kemudian Umar setelah ia bergabung bersama kaum muslimin, ya, Nabi SAW ternyata masih melihat banyak sekali kaum muslimin yang disiksa dengan kaum kafir Quraisy, ya. Maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Madinah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah, kaum muslimin itu sudah ada yang hijrah duluan ke Habasyah. Habasyah itu daerah Ethiopia, ya. Dahulu pada saat hijrah ke Habasyah itu Umar belum masuk Islam, bahkan Umar yang menghalang-halangi kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Kenapa? Karena Umar takut nanti kalau kaum muslimin ini sudah hijrah ke Habasyah, nanti mereka akan menikah di sana, kemudian akan membawa pulang anak cucu yang keturunannya tidak murni lagi dari kaum Arab. Nah, Umar pada saat itu marah karena Umar masih sangat besar sifat kesukuannya, fanatik kesukuannya dengan suku Quraisy. Ya, Umar sukunya juga suku Quraisy. Ya, dia takut kalau nanti kaum muslimin ini pergi ke Habasyah, nanti mereka akan bercampur nasabnya antara orang Arab dan orang-orang Habasyah yang pada saat ini, ya, masuk ke dalam benua Afrika. Nah, Umar tidak mau itu, maka dia halang-halangi. Tapi alhamdulillah ada juga yang lolos dan sampai ke sana.